Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, insyaallah malam hari ini akan berlangsung acara yang pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan khutbah iftitah dari Bapak Ketua PGM Tabanan, Bapak Jibur Janto, kemudian dilanjutkan pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Jawas Sokan. Jamaah rahimakumullah, demi kebaikan acara, semoga ini dari Allah, marilah acara kita buka bersama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pak Sugeng Saino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah khutbah iftitah dari Ketua PGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sekali lagi kita menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, sehingga meskipun dalam keadaan PPKM ini kita masih bisa menyelenggarakan pengajian. Alhamdulillah, dalam hal ini terakhir saya diminta konsultasi untuk pengajian tetap dilaksanakan, tapi kalau waktunya tak ada lagi biasanya bahasa Isya karena ada aturan PPKM kita Bisa lewat ya. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fahuwal muhtad falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. PDM Tabanan yang saya hormati Bapak Kus, Pak Hartono, yang lain yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena dengan izin Allah malam hari ini kita dipertemukan di gedung kita ini, gedung dakwah ini, dalam kegiatan yang memang itu dianjurkan agar tidak boleh kita lepas dari urusan kegiatan ini, yaitu saling mengingatkan di antara kita untuk terbaik dalam hidup ini. Saya merasa bersyukur sekali karena memang malam hari ini bisa bertemu di sini. Waktu datang Pak Din saya juga ke sini. Tapi malam inilah barangkali ketetapan Allah kita bisa bertemu. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan menempuh jalan itu hanya karena kehendak Allah. Jadi kita bisa bertemu ini karena kehendak Allah. Pas sekalian yang saya hormati, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bicara tentang yang paling pertama, ruhnya Muhammadiyah itu ini gerakan dakwah ini. Karena di Al-Quranul Karim itu
satu kalimat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat Fussilat. Itu Allah hanya bertanya kepada kita semuanya, kira-kira perkataan apa yang lebih baik dari mengajak orang ke jalan Allah? Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kira-kira apakah yang paling bagus perkataan kita? Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini perkataan ini, kalimat ini pernah disesali oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Kalau saya tahu kalimat ini dari dulu, saya tidak akan menjadi engineering. Karena ini kalimat mulia yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka gerakan dakwah yang dipelopori setelah selesai itu, salah satu intinya ada di sini, ruhnya ada di sini. Bagaimana bisa Islam ini beredar? Ma'al Islamud dara, tidak akan bisa beredar. Ya, jadi kita ini sudah masuk di tauqifiyah, itu wilayah yang tidak boleh, ya tidak ada perubahan di situ, tapi disebut dengan ijtihadiyah. Maka Muhammadiyah itu dengan kaya dengan berbagai gedung, berbagai kegiatan misalnya bangun sekolah, bangun fisiknya untuk kegiatan-kegiatan lain pengembangannya. Sekalian saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari pada kesempatan seperti ini barangkali yang paling harus terus disampaikan adalah manhajnya manhaj bermuhammadiyah. Ini jangan sampai kita nggak punya manhaj. Kalau di sana kan ada, ya kita punya khitah, kita Muhammadiyah itu punya khitah, ada manhaj dari atas. Apakah ada manhaj dari atas kita? Yang pertama, Rasulullah SAW itu manhajnya, beliau itu apa yang diletakkan dasar yang pertama, orang Muhammadiyah itu jangan sampai malas membaca, orang Muhammadiyah itu jangan sampai malas mendengar, orang Muhammadiyah itu jangan sampai malas menyampaikan. Maka ayat suci yang dibacakan tadi, orang Muhammadiyah paling ngerti tentang ayat sekali itu. Kalau dia baca Quran surat Ali Imran ayat berapa, mesti tahu dia. Kalau ditanya nggak tahu berarti itu konsep tuh. Kamu umat yang terbaik yang diuntuk untuk manusia. Ya, kerjanya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu kerjaan kita. Karena apa? Kalau apabila kita ini tidak mau lagi mengajak orang kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran, maka dikhawatirkan murka Allah itu akan turun menimpa kita semua. Bukan saja orang-orang yang melakukan kerusakan saja, tetapi orang-orang yang tidak menyampaikan, menegurnya pun akan dikenakan oleh Allah sanksinya. Maka di situ perintahnya seperti itu. Perintah Allah dalam surat Anfal ayat 25 itu, wattaqu fitnatal la tasibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu perintah Allah. Jadi suruh kita itu khawatir, takut kalau Allah itu turunkan marahnya itu tidak menimpa pada orang-orang yang melakukan kejahatan saja, kejelekan saja, tapi Allah akan meratakan itu kemurkaannya itu. Sesungguhnya siksaan Allah itu keras. Itu di surat Anfal Allah menyatakan seperti itu. Maka Muhammadiyah ini memiliki manhaj untuk mengikuti ajaran yang pernah diletakkan oleh para salafus saleh, mulai dari salaf itu mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, perintahnya ikuti jalan itu. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan lain. Kalau kamu mengikuti jalan lain, akan mencerai-beraikan jalan dan jalan itu sendiri. Itu perintah Allah. Inilah yang disebut dengan manhaj. Pas sekalian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini salah satu jalan yang kita tempuh ini. Kita tempuh jalan ini. Kalau Nabi manhaj beliau itu langsung dengar melalui malaikatullah perintahnya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu menyampaikan itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Maka kalau kita lihat itu beliau berdakwah itu yang pertama adalah diajarkan untuk membaca al-alaq, itu berkisar sekitar 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang diperintahkan oleh Allah itu. Maka kita ini disuruh untuk jangan sampai kita menjadi orang yang keempat. Orang kita ini di Muhammadiyah itu senang membaca, senang mendengar, senang menyampaikan. Jangan sampai membaca enggak mau, mendengar enggak mau, menyampaikan juga tidak mau. Pak sekalian, karena tadi ayat itu, kalau kamu sudah menyampaikan tadi, satu, kamu akan terhindar dan kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sampai-sampai Nabi itu bersumpah dengan sumpahnya sendiri. Walladzi nafsih biyadih. Sungguh jiwaku berada dalam genggaman Allah. La ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Aw la yusikanallahu yab'as 'alaikum iqaban minhum fayad'uhu la yastajaba lakum. Itu perintahnya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan urusan ini, amar ma'ruf nahi munkar, jangan kita meninggalkan nih. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh jiwaku berada dalam genggaman Allah. Jikalau orang itu tidak mau lagi mengajak kepada kebaikan dan mereka pun enggan untuk mencegah dari kemungkaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan murkanya. Kalau turunkan murkanya Allah, kemudian mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah, fayad'uhu, maka Allah la yastajaba lakum, Allah tidak mendengar permohonan mereka, permintaan mereka. Pas kalian saudaraku yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, bagaimana kita lihat apa yang kalau garis besar, garis Muhammadiyah itu apa namanya yang kita kenal bersama, itu adalah ya perjuangan Muhammadiyah yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Kita lihat bahwa setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 tahun di Mekah, penanaman dasar itu adalah tauhid, akidah tauhid. Setelah selesai pengembangan ilmunya, beliau kemudian pindah ke Madinah. Madinah itu dibangun sekitar 72 halaqah, 72 kegiatan, 73 kegiatan pengajian. Itu sampai sekarang di Madinah itu tetap berlanjut itu. Tapi lanjut. Tidak berhenti. Tujuan jangan sampai kita ini jumud, stagnan diam. Organisasi itu namanya bergerak. Kepala bergerak, kaki bergerak, kepalanya harus bergerak duluan. Kalau kepala bergerak, yang lain ikut bergerak. Ini berpikir menggerakkan yang lain. Maka Muhammadiyah itu dari dulu sampai sekarang ini tidak pernah organisasi yang disebut dengan pergerakan. Namanya pergerakan, ya bergerak, ya Pak. Jangan sampai organisasi kemudian diam. Ya, kalau diam bukan namanya organ tubuh itu bergerak. Kita lihat, pas kalian saudaraku yang rahmati Allah, di dunia ini setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian lahirnya para pembaharu. Para pembaharu itu tentu kita kenal nama-namanya, baik itu dari Pakistan, baik itu dari India, baik itu dari Saudi sendiri, dari Mesir. Mungkin kita semua paham, ya, ada Muhammad Abdul, ada Abu Ala al-Maududi, kemudian ada nama-nama yang kita kenal itu, mereka itu adalah pembaharu, mujaddid. Di Indonesia sendiri juga para mujaddid itu lahir. Yang pertama mujaddid yang lahir di Indonesia itu yang kita kenal adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan manhaj yang jelas dan benar yang memang harus kita ikuti, karena beliau mengikuti urutannya. Maka kenapa ini disebut dengan Muhammadiyah? Untuk mepetkan nama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, ada umat Muhammad ini yang ikut dalam gerakan ini tidak boleh melepaskan dua, mereka itu Al-Quran dan As-Sunnah. Selesai itu. Maka orang Muhammadiyah itu dia tidak
bukan taklid ya, keras terhadap satu mazhab, tapi empat mazhab itu diambil orang Muhammadiyah. Jadi tidak kukuh terhadap satu mazhab saja, tapi diambil 4 mazhab itu, di mana yang bisa dipakai sesuai dengan tarzihnya itu dipakai di dalam kegiatan bermuhammadiyah. Pas kalian saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ki Haji Ahmad Dahlan ini menggerakkan Muhammadiyah 1912 dengan manhaj yang benar tentunya. Yang kedua, lahir lagi setelah selesai kita kenal dengan Asy-Syurkati ya, setelah selesai 1914 yang melahirkan apa yang disebut Al-Irsyad ya. Al-Irsyad 1914. Kemudian 1923 kita kenal dengan Persis, dan 26 itulah yang kita kenal dengan Nahdlatul Ulama. Ya, dalam perjalanan ini semuanya sebetulnya memiliki manhaj, jalan yang sama, yaitu mengajak orang da'a ilallah. Jadi semua ini jalannya sama. Ada perbedaan-perbedaan tertentu di dalamnya, itu tidak menjadi masalah untuk kita, karena kita bergerak sama-sama untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pas kalian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kembali tadi bahwa memang Nabi sudah jelas 3 yang menjadi dasar tadi, Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5, sampai kemudian kita orang Muhammadiyah harus jangan sampai malas membaca. Ya, disuruh iqra, baca alam, baca situasi, baca keadaan. Seperti keadaan seperti ini, kita harus bisa pandai untuk membaca. Ya, dengan nama Allah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, yang maha mulia. Ya, mengajarkan manusia dengan pena. Kemudian dikuatkan dari itu, masuklah apa yang disebut dengan Al-Mudaththir. Disuruh jangan tidur terus, bangun. Jadi kita bangun untuk bergerak. Situasi seperti ini bukan berarti kita ikut tidur, tidak. Harus kita bergerak. Ya, jangan sampai pengajian juga berhenti di mana-mana, jangan, untuk menyampaikan. Baru agar bisa ilmu ini bisa merambah kemana-mana, dikuatkan dengan apa yang disebut dengan surat Al-Muzammil. Jadi kita tidak akan kuat kalau tidak ini. 3 ini menjadi satu kesatuan. Qumil laila illa qalil. Bangun di waktu malam walaupun sedikit, mau setengah boleh. Kita selesai sudah bangun, kita mengerjakan qiyamul lail untuk memperkuatkan jiwa, baca Al-Quran kita disuruh. Pas kalian, itulah yang dasar awalnya dari Rasulullah SAW turun kepada para sahabat-sahabat Nabi, dan datang ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul dengan programnya yang kita kenal sampai sekarang ini. Sekalian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memang di Al-Qur'anul Karim senantiasa kita dianjurkan untuk senantiasa mengikuti jalan ini saja. Jalan yang ditempuh ini jalan, ya. Karena kita semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari. Di Quran surat An-Nahl, kenapa kita ini harus berdakwah? Kenapa kita ini harus menyampaikan masalah ini kepada sama kita? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ya, jikalau Allah menghendaki umat ini dijadikan satu saja, satu saja, ya, di Al-Qur'an, walau sya'allahu laja'alna ummatan wahidatan walakin yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Disampaikan, jika Allah menghendaki maka umat ini hanya jadikan satu saja. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Oleh sebab itu lahirnya Muhammadiyah ini memiliki manhaj yang kuat, bahwa salah satu kita mengikuti arah ini aja, mengajak orang ke jalan Allah, da'a ilallah. Maka 3 yang menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dilepaskan. 1 namanya akidah tauhid, yang kedua syariat. Akidah tauhid itu kokohkan dengan akidah kita. Pada situasi seperti ini sebetulnya menguji menyangkut masalah akidah tauhid kita ini. Yang kedua benarkan syariat, dan yang ketiga adalah menyangkut masalah akhlak.
Bapak sekalian, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari pengajian yang sangat bagus ini, kita yang paling pertama adalah tadi saya memperkenalkan diri. Tadi awal seharusnya saya kenalkan diri saya, ya tadi PDM Denpasar, saya asli dari timur, tapi sudah di Bali ini sejak tahun 1985 ya. Ya salah seorang mengajar di selama ini di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tapi sudah selesai masa purna bakti 1,5 tahun ini. Lebih banyak untuk berdedikasi mengambil pekerjaan ini. Tiap hari ini kerjaan kami menyampaikan saja. Jadi tiap pagi sampai malam itu ini kerjaan yang kami ambil. Yang paling utama adalah mengikuti manhaj yang telah ditetapkan, yang diikuti oleh para salaf dulu, yaitu hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah yang lain perlu? Perlu, tetapi ini dulu. Kita seharusnya bahas menyangkut Al-Quran aja nggak pernah habis. Bahas menyangkut masalah perilaku hidup Nabi saja tidak pernah habis. Ini yang perlu kita ikuti, karena mengingat bahwa sekarang ini banyak sekali muncul apa yang disebut dengan gerakan-gerakan baru. Setelah 4 yang tadi saya sebutkan, apakah itu Muhammadiyah, kemudian Al-Irsyad, kemudian lahir kita kenal dengan Persis dan Nahdlatul Ulama. Sekarang ini tambah banyak lagi aliran atau pemahaman-pemahaman yang muncul saat ini. Silakan, ada yang memiliki mabda sama, ada yang tidak memiliki mabda yang sama, ada yang tidak sama. Yang mabda sama, mari kita sama-sama ikuti. Sama. Tadi itu 4 gerakan itu sama tujuan, mengajak orang ke jalan Allah. Tapi ada yang betul kukuh untuk memegangnya dan ada yang melepaskannya. Tentunya kita kenal bahwa Islam ini yang adalah agama wahyu yang kita kenal dengan peradaban, ya, peradaban, civilization, bukan culture. Jadi Islam ini adalah agama wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan agama wahyu, peradaban. Tamadun itu yang kita kenal dengan Madinah, itu dibangun menjadi sebuah kota yang disebut dengan civil society, masyarakat yang tenang, masyarakat yang makmur, masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya Islam, nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi bukan at-sakafit, tapi dia itu adalah masyarakat yang mana dibangun dengan Al-Quranul Karim. Maka kita ini menata kehidupan harus hanya sesuai dengan Al-Quranul Karim. Jadi ar-rujuk kita itu adalah Al-Quranul Karim. Bapak sekalian, saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu ini karena hanya perkenalan awal, saya sampaikan bahwa mari ruhnya Muhammadiyah itu adalah di pengajian. Ruhnya Muhammadiyah itu pengajian. Kalaupun pengembangan lain, aum lain itu sifatnya adalah tadi ijtihadiyah. Dan ruh utama itu adalah pengajian ini. Mudah-mudahan pimpinan cabang gerakannya di sini sudah ada rantingnya, belum Pak? Belum ada. Ya cabang. Kalau di Denpasar sudah beberapa ranting ya. Ada ranting Denpasar Barat itu ada 2. Jadi mudah-mudahan bisa. Dari itu sebetulnya gerakan kegiatan dakwah itu pada ranting. Karena rantingnya belum ada, sekarang diambil oleh cabang. Alhamdulillah. Bapak sekalian, jadi ini yang pada malam hari ini sebentar lagi kita masuk waktu Isya. Saya belum bisa lebih panjang lagi, yang lebih banyak nanti kita saling sharing, karena di sini ada Pak Kus, ada Pak Hartono. Saya karena baru awal di sini, saya belum tahu bentuknya seperti apa. Tapi insya Allah kita akan sambung. Sekali lagi, orang Muhammadiyah ikuti jalan ini saja.
Ya. Jadi ar-ruj'unya adalah kitabullah Al-Qur'an wa sunnatur Rasul. Itu aja. Ya, tidak ada yang lain. Tapi pedoman itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Itu ada menyangkut 3 hal. Satu dalamnya akidah, yang kedua adalah syariat, yang ketiga adalah akhlak. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Itu di dalamnya sudah menyangkut 3-nya itu. Tiga hal, yaitu penanaman tentang tauhid, akidah tauhid, penanaman tentang syariat, dan yang ketiga adalah penanaman tentang akhlak. Ya, 3 itu menjadi satu kesatuan. Jadi tauhidnya kuat, yang kedua syariatnya benar, yang ketiga adalah akhlaknya baik. Dan itulah yang menjadi garis dari dakwah kita, manhaj daripada dakwah kita. Tadi Ustadz menerangkan bahwa banyak sekarang kajian-kajian yang beredar di tengah masyarakat. Nah, banyaknya kajian-kajian itu ibaratnya menghambat pergerakan kajian di Muhammadiyah. Nah, bagaimana sekarang agar kajian-kajian Muhammadiyah itu tetap eksis, Ustadz, di tengah-tengah masyarakat gitu loh, sehingga walaupun kita ada banyak rintangan seperti kajian-kajian yang sudah ada seperti Salafi, Nahdlatul Ulama, Persis, itu kan bertubi-tubi datang. Nah, mereka tuh menyediakan inovasi sama kreativitas sehingga jamaah mereka semakin lama semakin banyak gitu loh. Nah, sekarang bagaimana agar tetap kajian kita, pengajian kita tetap eksis di tengah masyarakat sehingga banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam Muhammadiyah. Baik, ini yang kami sudah bicarakan sama Pak Tatang sebagai sekretaris kita PDM Denpasar. Sekarang ini kok Muhammadiyah sepertinya tidak tertarik ya. Tidak tertarik, padahal manhaj yang sama yang saya tadi sampaikan hampir sama. Ada yang selama 4 periode, 4 generasi keempat itu agak keluar manhajnya. Dia tidak mengikuti jalan ini karena dia lebih banyak lari kepada budaya. Itu saya tidak singgung. Dia lebih banyak lari kepada budaya. Pada generasi keempat itu lari kepada budaya. Kita jadi karena lari ke budaya, kita manhajnya Muhammadiyah ini harus pegang benar. Ruj'u ila kitabullah wa sunnatur Rasul. Nah, ini caranya bagaimana? Sekarang ini kan kita lihat salaf itu kuat sekali, gencar sekali. Kemudian yang dari Sulawesi yang dipelopori oleh sekarang si Ustaz ya Wahda itu datang pertama juga orang-orangnya ke tempat saya. Mereka juga sebetulnya manhajnya sama, Pak. Hanya mereka kreativitas orang Muhammadiyah. Kemudian Hidayatullah itu Ustaz Abdullah itu dari pecahan Muhammadiyah. Tapi mereka lebih kreatif. Mereka lebih girahnya kuat untuk menjaga Muhammadiyah. Ya, maka saya sendiri berapa kali itu training dai Muhammadiyah, training dai Hidayatullah, saya diminta untuk menyampaikan strategi dakwah. Nah, sekarang kami sedang kaderkan sekitar 7 orang untuk menjadi kader dakwanya. Kami sudah lepas itu. Itu sudah pertemuan dari tahun lalu sampai sekarang. Sedang mulai dari metode dakwanya sampai ke bawah. Karena kita itu kurang gencar dalam menyampaikannya. Padahal manhaj Muhammadiyah ada. Orang Muhammadiyah itu pertama adalah orang cerdas. Al-kaisu liman dana nafsahu wal 'amilu lima ba'dal maut. Ini dipegang oleh orang Muhammadiyah. Yang kedua, orang Muhammadiyah itu kebanyakan agnia. Agnia karena dia berpikir memberi bukan menerima. Nah, ini ada di Muhammadiyah. Ya, Pak. Ada apa enggak? Memberi bukan mengambil ini. Orang Muhammadiyah itu pikirnya ini, apa yang saya beri, bukan apa yang saya dapat. Ini yang memang seharusnya disampaikan. Ini mungkin karena tidak daya tarik ketika material itu membubung tinggi, orang sudah lari ke materi itu. Sehingga dakwah Muhammadiyah ini sepertinya tidak menarik. Padahal Ki Haji Ahmad Dahlan itu punya berbagai macam jenis kegiatan dakwah. Namanya Al-Asar yang dikerjakan, ya Pak. Setelah selesai asar itu dikerjakan. Apa juga ada kegiatan-kegiatan pengajian yang lain itu dihidupkan. Tapi karena kita ini karena tidak tertarik, apa yang menyebabkan kita tidak tertarik? Karena kita tidak mengkreasi
model dakwah ini sesuai dengan tuntunan zaman. Ini kami sudah bahas di PDM Muhammadiyah di Denpasarnya. Saya tidak tahu kalau di wilayah, tapi kalau di PDM kami sedang bahas. Dan itu yang sering gencarnya, kita punya kader-kader hampir tersebar seluruh di Muhammadiyah di Denpasar. Kita pasang kader 1, kader 2, kader 3. Nah, jadi untuk bisa mengimbangi yang sekarang itu, kok bisa mudah nih, kok bisa Hidayatullah punya generasi dilepas jauh bisa. Al-Wahdah yang baru 2-3 tahun di sini sudah bisa gencar karena dia mengkemasinya dengan bagus sesuai dengan tuntunan zaman. Kita ini kan sepertinya stagnan, ya, jumud, ya, mengalami kejumudan, jumud dia mau jalan maju siapa yang, dan rasanya supaya orang tertarik. Wilayah juga sepertinya tidak ada gerakan, ya Pak. Ini kalau ada orang wilayah, saya akan ngomong terus terang. Yang paling pertama yang dilakukan adalah orang Muhammadiyah itu pengajian seperti ini untuk mengkaderkan orang ke depan. Ini pengajian. Tapi kalau Pak Kus ini, masya Allah, ini sudah luar biasa. Kalau sudah begini aja kan sudah perkembangan, subhanallah ya. Saya ini ya ketemu beliau di mana, di Karangasem ya. Ya, ketemu dia di Karangasem. Kalau Pak Hartono ini udah sering ketemu di wilayah ini. Saya bukan orang wilayah, tapi kalau saya lihat begini, apa gregetan dia tuh. Kok ini gimana kok orang bisa kok jalan, kita kok jalan seperti aum kita hidupkan semuanya, tapi ini ruhnya ini tidak bergerak dengan bagus. Aumnya kita hidupkan. Oh, yang lain di Muhammadiyah, kalau kita di Denpasar, saya punya 8 aum, Pak. Kalau hitung uang itu miliaran itu tuh, Pak. Tapi giliran satu dekat ke masjid, yang kedua girah untuk menyampaikan, itu giliran itu yang pada saat itu agak susah, harus kerja keras. Jadi kalau ada generasi baru yang akan datang, harus punya girah kuat untuk menjaga Muhammadiyah ini. Kalau tidak susah, Pak. Ini kami Pak Haji Hartono, beliau Pak Kus, kami ini kan sudah manusia sudah di atas ya, di atas. Tapi ya kita punya di atas punya usia sudah di atas. Jadi kita itu hanya punya keinginan girah untuk memompa bagaimana pemuda atau generasi muda ini, aum itu bisa berjalan atau bidang-bidang itu bisa berjalan. Itu aja mungkin. Saya di sini menekankan untuk membentuk azimah di hati pribadinya masing-masing. Azimah itu adalah kemampuan yang kuat untuk meraih cita-cita. Seperti kita dalam meraih cita-cita untuk awal menambah tahun dengan melibatkan tanah. Itu kalau kita tidak ada azimah, itu ini mustahil. Justru azimah kita ini yang sudah teruji selama 5 tahun dengan tanah 700 juta itu sudah clear. Sekarang kita azimah lagi untuk menambah di sebelah barat SD menghadap ke sana, jalannya sama dengan jalan Bundawati. Ini adalah satu azimah yang perlu kita pupuk di hati dan bagi kita. Ya, dengan kita mengadakan pengajian ini adalah membawa ukhuwah dan meningkatkan azimah kita dalam rangka kita bermuhammadiyah. Ya, ini yang kita tekankan. Oleh karena itu, alhamdulillah dalam PPKM ini sudah mundur sekian banyak untuk majelis ilmu tetap berjalan dengan lancar. Biasanya diri Pak, kalau Pak dapat di masjid Sandulan tetap saja nanti diadakan berdasarkan lagi setelah PPKM. Oleh karena itu argumen itu ya, argumen itu, dan itu memang di Muhammadiyah itu memang untuk dia tidak boleh merendahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu harus gerakan. Maka termasuk pembebasan gerakan. Dan karena organisasi Muhammadiyah itu sudah digerakan. Dan organisasi dakwah. Ini yang kami, oleh karena itu
Mengapa hal semacam itu cari jadi? Karena apa? Karena kita perlu adanya integrasi, penyatuan di antara anggota, sepuh dan simpatisan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri, melainkan berintegrasi, bekerja sama dengan siapa yang mau kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan di kalimat kita. Implementasinya adalah masalah pemerintahan. Ini adalah merupakan pengamalan dari undang-undang Muhammadiyah. Dalam hal ini saya mengajak dengan satu menerapkan kesabaran untuk anjuran kita bersama ini agar sukses. Yang mungkin dulu nggak apa-apa, tapi ada kesepakatan kita. Jurus-jurus yang bisa kita amalkan kita sebagai orang Muhammad itu apa? Nah, itu perlu kita untuk bersama. Oleh karena itu terima kasih kepada Pak Ustaz Darusman. Beginilah, jadi ini PKN sudah saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini statusnya pengajian cabang. Ya, jadi ini cabangnya cabang ekonomi. Nanti insya Allah nanti diadakan kerjaan lagi kepada kami sambungan ketika PKN bisa untuk ini, benar-benar bisa ada yang kami tambahkan. Yang penting kita berbuat, kita bergerak. Itu yang kami benar. Itu ada yang kami sampaikan. Dan untuk kaitannya dengan perkembangan ini, alhamdulillah sekali lagi saya sampaikan sudah membayar 856 juta. Itu kurangnya itu kalau ke penjual itu sekitar 392 juta. Namun ada pajak pembelian itu malah 5%. Mudah-mudahan nanti bisa diantisipasi oleh jadi sehingga tidak terlalu banyak pembelian itu. Kemarin sudah saya sampaikan, sehingga tidak hanya 1M250 juta yang kita perlukan untuk membebaskan ini, tapi sekitar 1M300 juta. Karena apa? Karena persentase pajak pembelian dan biaya sertifikat itu nanti mendekati ke arah itu. Dan ini alhamdulillah mari kita gerak bersama, ya. Lagi gerak bersama, kita harus bersama. Insya Allah kalau kita kompak dan jemaah kita kompak, insya Allah tidak ada kesulitan. Nah, ini yang kami sampaikan. Dan perlu kami sampaikan bahwa ke depan ini tanggung jawab Muhammadiyah Sabana ini harus bisa mengansur 17.500. Oleh karena itu kepada Kalimu, Akmir, kemudian utamanya Donatur, nanti tetap kita berkembang terus. Alhamdulillah yang bakal sudah makin lama makin banyak. Dan ini saya sudah koordinasi, ya, ini untuk menggerakkan agar wali murid itu ikut bergerak dalam rangka memberikan makan meskipun hanya sedikit, tapi kalau banyak dan rutin itu menjadi banyak. Sama dengan donatur kita ini, mari kita berdoa istiqomah dan meningkat. Ini untuk menghadapi agenda kita dalam rangka pembebasan tanah untuk pengembangan awal bencana. Ini yang kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan penyampaian saya kepada semua, mari kita berjuang di Muhammadiyah dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Itu yang kami sampaikan. Itu saja. Mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, saya sedikit tambah. Al-Quran memberikan himbauan untuk kita mengambil bagian. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maju kalian semuanya untuk mengambil tanggung jawab, baik itu berat maupun ringan. Berjuang, berjihad, bersungguh-sungguhlah kamu ya dengan harta dan jiwa kamu. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu paham. Jadi selalu itu ajakan itu fi'il mudhari'nya diakhiri dengan kalimatur raja. Kalau kita paham, kita akan mendapatkan sesuatu yang akan diberikan oleh Allah. Jadi inilah yang tadi Pak Kus sudah sampaikan. Ya, Muhammadiyah itu gerakan yang paling keras adalah melalui aum ini. Ya, jadi saya pikir tadi saya ada sedikit pengantar. Orang Muhammadiyah itu cerdas. Yang kedua adalah mereka bersifat al-ghaniyah. Cerdas yang bersifat al-ghaniyah. Jadi senang memberi. Walaupun dia punya uang 5.000, tapi dia pingin untuk memberi. Inilah yang ada di Muhammadiyah. Harus dicamkan dengan baik. Dengan itulah terwujud nanti aum kita di Tabanan ini. Insya Allah.